Shalom, semangat pagi. Masih meneruskan profil Medicine School. Sekolah ini terletak agak ke dalam dari jalur utama ataupun jalan raya. Dan jalan yang harus dilalui juga masih dipenuhi dengan rumput-rumput. Maksud saya belum jalan aspal atau jalan beton seperti pada umumnya. Meskipun demikian, tidak mengurangi semangat anak-anak untuk datang ke sekolah. Ada yang ke sekolah menggunakan sepeda mereka, ada yang berjalan kaki, dan opsi lain yang ditawarkan oleh sekolah adalah layanan penjemputan. Lalu sekolah ini memiliki satu mobil yang mereka desain sendiri. Nah, ini adalah mobil pickup sebenarnya. Lalu mereka tambahkan pengaman di samping-sampingnya untuk menjaga keamanan dari para murid-murid. Dan kenapa menggunakan pickup? Karena mereka ingin lebih banyak murid yang bisa dijemput setiap hari. Puji Tuhan, dengan berjalannya waktu dari semester demi semester, lebih banyak orang-orang tua yang mempercayakan anak-anaknya untuk dididik di sekolah ini, agar pembangunan karakter mereka lebih dekat lagi kepada yang Tuhan inginkan. Jadi karena terus bertambahnya murid-murid, mobil yang biasa menjemput ini mulai penuh dan tidak bisa hanya satu trip untuk menjemput anak-anak ini. Sehingga diperlukan trip yang lain setiap pagi untuk menjemput anak-anak ini ke sekolah. Setelah tiba di sekolah, mereka pun ada saatnya diajak dan dihimbau oleh para guru di sana untuk memiliki waktu-waktu pribadi dengan Tuhan. Sehingga mereka pun akan berdoa dan mereka diajak juga untuk mendoakan orang-orang yang menyakiti hati mereka. Contohnya teman-teman yang jahil, dan mereka juga diingatkan untuk terus mendoakan orang tua agar Tuhan terus berkenan memberikan rezeki bagi keluarga, kesehatan, dan pokok-pokok doa lainnya. Saya akan masih meneruskan cerita tentang sekolah ini, namun akan saya lanjutkan esok hari. Jika Anda ingin melihat secara pribadi kegiatan dari sekolah ini, saya menuliskan link Facebook Medicine School di kolom deskripsi di bawah ini. Baiklah, kita akan melanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini tanggal 18 Februari dengan judul Kristus datang ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat. Dan ayat intinya tertulis dalam Matius 5 ayat yang ke-17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Penjelasannya, Allah memilih Israel sebagai tempat penyimpanan harta kebenaran yang tidak ternilai harganya untuk segala bangsa. Dan ia memberikan hukumnya kepada mereka sebagai standar karakter yang mereka harus perkembangkan di hadapan dunia, di hadapan malaikat-malaikat, dan di hadapan dunia-dunia yang belum jatuh dalam dosa. Melalui ketidaktaatan dan ketidaksetiaan, bangsa pilihan Tuhan memperkembangkan suatu tabiat yang berlawanan dengan tabiat yang dimaksudkan Allah, supaya mereka berkembang oleh menuruti hukumnya. Mereka menaruh bentuk dan tujuan mereka atas kebenaran sendiri, membuangkan daripadanya tujuan Allah. Hukum Allah sedang ditanam di bawah catatan bentuk-bentuk upacara secara lahiriah saja, seperti pembasuhan tangan sebelum makan, dan pembasuhan cawan-cawan dan mangkuk-mangkuk. Persepuluhan dituntut keras atas rempah-rempah kebun yang sederhana. Bagi orang-orang yang lebih mengutamakan perkara yang kecil-kecil ini, Kristus berkata, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Di tengah-tengah segala bunyi suara hiruk-pikuk yang membingungkan ini, perlu seorang guru yang langsung dari alam surgawi untuk berbicara dari bibir yang diilhamkan kepada hati manusia dan menyiarkan segala kebenaran penguji yang begitu penting kepada tiap-tiap orang. Sebagai seorang guru yang diutus Allah, pekerjaan Kristus ialah menjelaskan arti yang sebenarnya dari hukum-hukum pemerintahan Allah. Menaruh kembali kebenaran dalam kerangka hukum Allah sendiri,
Ia menyebabkan hukum itu bercahaya dalam sinar aslinya yang surgawi. Ia menobatkan hukum-hukum ilahi itu sejalan dengan kebenaran kerajaan kekal. Kebenaran yang murni menghasilkan persetujuan Allah, sumber segala kebenaran. Kristus datang bukan saja untuk membenarkan hukum itu di hadapan penduduk dunia ini, melainkan oleh hidupnya menetapkan untuk selama-lamanya keabadian hukum Allah. Ia, Allah, tidak pernah membiarkan seseorang yang menyerahkan pemeliharaan jiwanya kepada penjagaannya. Setelah mengasihi mereka karena kasih mereka kepada Yesus, ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahan. Sebagaimana Tuhan memberikan hukum-hukum bagi manusia untuk membuat karakter manusia itu sejalan dengan kehendak Tuhan, aplikasinya hari ini, mari kita meninjau kembali bagaimana karakter kita sampai usia saat ini. Apakah sudah lebih baik atau tidak? Mari kita membuat daftar-daftar perubahan. Tentunya ini untuk diri kita sendiri. Kita harus memiliki peningkatan dari hari ke hari. Bagaimana dengan level kemarahan kita? Apakah sudah berkurang? Bagaimana dengan level kesabaran kita? Bagaimana dengan rasa syukur kita? Ini hanya beberapa contoh, tapi biarlah kita terus melihat aspek-aspek karakter kita untuk diasah lagi dengan pertolongan Tuhan. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Mari kita terus menggunakan waktu kita untuk berdoa. Saya percaya sudah ada banyak doa yang dijawab oleh Tuhan dari setiap permohonan yang telah Anda sampaikan. Mari kita terus bertekun dalam doa, dan jika ada pokok-pokok doa yang ingin Anda sampaikan untuk bersama-sama kita doakan, Anda dapat menuliskannya di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih banyak, kita akan lanjutkan bacaan renungan kita esok hari. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.